Tapi ternyata Avatar dijebak oleh kakek tua itu dengan beralasan bahwa dia hidup dalam kemiskinan dan membutuhkan uang. Lived in poverty because of your absence, Avatar. So you will understand my actions today. Dan akhirnya Avatar pun ditangkap dan ditahan di markas prajurit api. Di saat yang bersamaan juga, ada seseorang yang bertompeng menyelinap masuk. Yang ternyata pria bertopeng itu berniat untuk membebaskan Avatar. Saat Komandan Zhao ingin memeriksa keadaan dari Avatar, dia pun kaget bahwa prajuritnya telah dikalahkan. Lantas karena itu, salah satu prajurit dari Komandan Zhao memerintahkan semuanya untuk menutup pintu gerbang. Dan di saat itu juga, Avatar dan pria bertopeng itu harus melawan semua prajurit yang ada di sana. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil melarikan diri, tetapi saat mereka melarikan diri, prajurit dari Komandan Zhao menembak sebuah anak panah ke mereka dan anak panah tersebut mengenai pria bertopeng tersebut. Dan akhirnya kita tahu bahwa yang membebaskan Avatar adalah Zuko. Karena mereka masih dikejar sama prajurit Komandan Zhao, Aang pun mencoba bersembunyi dengan membawa Zuko yang terpingsan. Saat Zuko sampai di kapalnya, ia pun berniat untuk beristirahat. Tapi pada saat ia beristirahat, dia mencium bau gas yang bocor yang tentu saja akan meledak. Dan scene pun berpindah ke Aang dan teman-teman yang sedang mencari suku air utara. Dan di saat itu punlah mereka bertemu dengan prajurit dari suku air dan mereka pun dibawa ke dalam suku air utara tersebut dan bertemu dengan para petinggi yang ada di sana untuk mengajari Aang elemen airnya. Saat mereka tahu bahwa prajurit api akan menuju ke suku air utara, mereka pun bersiap-siap dengan kedatangannya prajurit dari negara api. Dan di istana negara api, Komandan Zhao berbicara kepada Raja Api untuk mengalahkan suku air dengan membunuh roh bulan agar suku air tidak bisa menggunakan elemen airnya agar mereka dapat menaklukkan suku air utara dengan mudah. Dan di saat itu pun juga Komandan Zhao pun pergi ke suku air utara ditemani oleh Jenderal Iroh. Dan di suku air utara, Aang sedang berlatih bersama gurunya. Di saat bersamaan juga, negara api pun sampai di wilayah suku air utara. Di sisi belakang kapal negara api, ternyata Zuko masih hidup dan berencana untuk masuk ke dalam suku air.
Remember, your chi can warm you. I know, Uncle. Saat Eng berbicara kepada putri, ia ingin menanyakan tempat suci agar dia bisa bertemu dengan Nagaro untuk meminta bantuan. Lantas karena itu punlah putri membawanya ke tempat suci itu pun, yang dimana di situ pun juga terdapat roh bulan dan samudra yang berwujudkan ikan. Dan Eng pun langsung bermeditasi. Saat dia bermeditasi, Zuko pun datang untuk mengambil Eng, tapi Zuko harus melawan Katara. Dan Zuko mengalahkan Katara dan langsung menculik Eng. Pada saat Zuko berhasil menculik Eng, ia pun membawa Eng ke tempat gudang. Di saat itu pula Eng berhasil bertemu dengan Nagaro dan langsung meminta bantuan kepada Nagaro, dan Nagaro memberikan saran untuk mengusir para prajurit api dengan menggunakan samudra. Setelah itu Eng pun bangun dari meditasi dan langsung melihat Zuko yang ada di depannya. Dan Eng pun mencoba melawan Zuko. Singkat cerita, Eng pun berhasil mengalahkan Zuko bersama Katara. Dan di sisi lain pula, Komandan Zhao dan Jenderal Airo telah masuk ke kota, dan Zhao pun membuka peta yang dimana peta itu akan menunjukkan jalan ke tempat roh bulan dan roh samudra. Yang ternyata Zhao berniat untuk membunuh roh bulan. Dengan tidak adanya roh bulan, maka suku air pun tidak akan bisa menggunakan elemen air. Sampai sini saya jelaskan, dalam dunia Avatar untuk bisa mengendalikan elemen harus ada objek-objek tertentu, contohnya elemen api berhubungan dengan naga. Karena menurut filsafat mereka, naga lah pengendali api pertama. Udara berhubungan dengan bison terbang. Air berhubungan dengan bulan. Menurut leluhur mereka, mengendalikan air setelah mengamati bagaimana bulan mampu mendorong dan menarik air pasang surut di lautan. Tanah berhubungan dengan hewan. Bedger mulai menurut leluhur mereka mempelajari pengendalian tanah sejak mengamati dan meniru kekuatan geokinetik milik hewan Bedger mulai yang hidup di bawah pegunungan wilayah kerajaan bumi. Jadi kita lanjut saja ke ceritanya. Saat Komandan Zhao sampai ke tempat suci, ia pun heran mengapa para roh mengambil berwujudan dari ikan yang sangat lemah. Setelah itu Zhao berniat untuk menusuknya, tapi masih ditahan oleh Jenderal Airo. Tapi karena si Zhao keras kepala, ia pun membunuh roh bulan, dan itu yang akhirnya membuat bulan menjadi berwarna merah seperti Mugen Tsukuyomi. Matinya roh bulan membuat pengendali air pun tidak bisa mengendalikan airnya, yang membuat mereka harus bertarung menggunakan senjata. Dan scene pun berpindah ke Putri Yue yang sangat sedih dengan kematian roh bulan. Saat Putri Yue sedang sedih, ia menceritakan kepada Jenderal Airo bahwa dia diberikan kehidupan dari roh bulan sewaktu ia kecil. Jenderal Airo mengatakan bahwa masih ada kesempatan untuk menghidupkan kembali roh bulan dengan memberikan hidupnya ke roh bulan, dan Putri Yue pun setuju. Ia pun memberikan hidupnya dan membuat bulan pun kembali. Prajurit suku air pun kembali bertarung
Dan di lain tempat Zuko bertemu dengan Zhao dan mengajak Zhao untuk bertarung, tapi Zuko dilarang oleh Jenderal Iroh untuk tidak melakukannya dan mereka pun pergi meninggalkan Zhao. Setelah itu prajurit suku air pun datang dan berduel dengan komandan Zhao, tapi karena kalah jumlah Zhao pun dibunuh. Dan scene pun berpindah ke Aang yang sedang bertarung dengan prajurit api, dan Aang pun menuju ke tembok suku air untuk mengusir kapal negara api dengan menggunakan samudra. Dan Aang pun berhasil mengusir prajurit api. Setelah itu Katara pun muncul dan membawa Aang kembali ke bawah. Want you to be there, Avatar. We all do. Dan film pun tamat.